Bayangkan, 5 tahun kau membanting tulang di bawah terik matahari Dubai, mengirim setiap rupiah demi kebahagiaan keluarga, namun saat pulang, kau justru menemukan ibumu sedang menengadahkan tangan di pinggir jalan dengan kaleng karat di depannya. Siapa yang tega membuang seorang ibu renta ke jalanan saat uang kiriman anaknya justru digunakan untuk membangun kemewahan? Raka tidak pernah menyangka bahwa pengkhianat terbesar adalah istrinya sendiri dan mertua yang ia percayai. Rahasia gelap di balik wasiat yang hilang kini siap meledak, menghancurkan topeng keserakahan yang selama ini menutupi kebenaran. Ini adalah detik-detik sebelum sebuah rumah mewah berubah menjadi saksi bisu pembalasan seorang anak demi martabat sang ibu. Mari kita simak bagaimana Raka menutup permainan licik keluarga yang tak punya hati ini. Langkah kaki Raka Wicaksana terasa sangat berat, seolah setiap senti aspal Tanjung Wangi yang dipijaknya memiliki daya magnet yang menahan pergerakannya. 5 tahun di Dubai bukan hanya sekadar waktu yang berlalu, itu adalah ribuan jam lembur di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit, menahan dehidrasi di tengah badai pasir, dan hidup dalam penghematan ekstrim yang nyaris tidak masuk akal. Ia telah menempa dirinya menjadi sosok yang keras, sedingin baja namun memiliki api amarah yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Koper hitam yang diseretnya bukan sekadar berisi pakaian, melainkan bukti nyata dari pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Kota Tanjung Wangi menyambutnya dengan aroma yang tidak ramah, debu jalanan yang pekat bercampur asap kendaraan yang menyesakkan dada. Matahari sore tampak seperti bola api yang enggan padam, menyinari deretan ruko kusam yang catnya mengelupas. Raka menarik napas dalam, mencoba menemukan aroma masakan ibunya yang selalu ia rindukan setiap malam di asrama buruh migran, namun yang ia temukan hanyalah bau apek kemiskinan dan ketidakpedulian kota kecil ini terhadap jiwa-jiwa yang lelah. Langkahnya mendadak terhenti di dekat sebuah pilar jembatan penyeberangan yang kusam oleh coretan vandalisme. Matanya terpaku pada sesosok tubuh yang meringkuk di atas potongan kardus tipis. Perempuan itu duduk bersila dengan kepala yang menunduk dalam, seolah lehernya sudah tidak kuat lagi menyangga beban malu yang dipikulnya. Sebuah kerudung coklat kusam yang sudah koyak di bagian ujungnya menutupi kepalanya, dan di depannya, sebuah kaleng biskuit karat berisi beberapa keping uang receh bergemerincing setiap kali ditiup angin kencang. Raka merasa jantungnya berhenti berdetak selama beberapa detik. Ia mengenal cara duduk itu. Ia mengenal jemari kurus yang bergetar saat menghalau lalat yang hinggap di kaleng tersebut. Dunianya seolah runtuh, berkeping-keping seperti kaca yang dihantam palu besar. Memori tentang pelukan hangat dan aroma minyak kayu putih sang ibu menghantam kesadarannya. Ibu? Suaranya keluar sebagai bisikan yang nyaris tidak terdengar, hancur oleh rasa sesak yang menyumbat tenggorokannya. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Saat mata mereka bertemu, Raka melihat kehancuran yang total. Mata Ibu Sulastri yang dulu selalu memancarkan keteduhan kini, hanya menyisakan lubang hitam kesedihan dan keputusasaan. Ada luka kecil yang masih memerah di keningnya, mungkin akibat benturan atau perlakuan kasar yang ia terima di jalanan. Saat menyadari siapa yang berdiri di depannya, Ibu Sulastri menutup mulut dengan tangan kurusnya, dan air mata langsung membanjiri pipinya yang cekung karena kurang gizi. Raka langsung berlutut di atas debu jalanan yang kotor, mengabaikan celana mahalnya yang kini tercemar tanah. Ia mendekap tubuh ibunya yang terasa sangat ringan, seolah hanya tinggal tulang yang dibalut kulit. Amarahnya mendidih, meluap-luap melampaui batas kewarasan. Setiap rupiah yang ia kirimkan dari Dubai, setiap tetes keringat yang ia cucurkan demi kenyamanan hidup ibunya, seolah menguap begitu saja melihat kenyataan bahwa perempuan yang paling ia cintai kini dianggap sebagai sampah masyarakat. Siapa yang melakukan ini, Bu? Siapa? Raka bertanya dengan nada yang bergetar hebat. Ia menatap kaleng karat itu dengan kebencian mendalam. Ibu Sulastri hanya bisa terisak, bahunya berguncang hebat dalam pelukan anaknya. Ia tidak sanggup berkata-kata, seolah setiap kata yang keluar akan menjadi duri yang menyakiti mereka berdua. Raka bersumpah di dalam hati, di bawah saksi langit Tanjung Wangi yang kian menggelap, bahwa ia akan meruntuhkan siapapun yang berani menyentuh martabat ibunya. Raka membawa ibunya menjauh dari keramaian jalanan yang kejam itu. Ia menyewa sebuah kamar di penginapan kecil yang jauh lebih bersih, memesan makanan paling bergizi yang tersedia, dan membelikan perlengkapan mandi yang layak. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, Raka duduk di lantai,
bersandar pada tempat tidur sementara ibunya duduk di tepian ranjang dengan tangan yang terus menggenggam jari-jari Raka, seolah takut anak itu akan hilang jika ia melepaskannya. "Ceritakan semuanya, Bu. Jangan ada yang disembunyikan," ujar Raka dengan suara yang dilembutkan meski matanya masih berkilat penuh amarah. Ibu Sulastri menghela napas panjang, sebuah tarikan napas yang terdengar sangat melelahkan. Ia mulai berkisah tentang hari-hari setelah kematian ayah Raka. Keluarga Pak Bramantio, yang merupakan saudara ipar dari pihak ayah, mulai menunjukkan taringnya. Mereka yang awalnya menawarkan perlindungan, perlahan-lahan mengubah rumah itu menjadi penjara bagi Ibu Sulastri. Ibu Sulastri bercerita bahwa setiap kali kiriman uang dari Dubai datang ke rekening Bu Dinar, karena Ibu Sulastri tidak paham cara menggunakan ATM, uang itu nyaris tidak pernah sampai ke tangannya. Bu Dinar selalu beralasan bahwa uang itu digunakan untuk mencicil hutang almarhum ayah Raka yang sebenarnya tidak pernah ada, atau untuk biaya perawatan rumah yang mendadak rusak. Ibu hanya diberi sisa Rp10.000 sehari, Raka. Kadang untuk membeli obat mak saja tidak cukup, bisik ibunya dengan nada hancur. Puncak kekejaman terjadi 3 bulan yang lalu. Bu Dinar dan Pak Bramantio dengan terang-terangan mengatakan bahwa Ibu Sulastri hanya menjadi beban di rumah itu. Mereka menuduh Ibu Sulastri sering sakit-sakitan secara sengaja agar diperhatikan, dan yang paling menyakitkan, mereka mencuci otak Nirmala, istri Raka. Nirmala yang awalnya baik, perlahan-lahan mulai ikut membentak. Ia sering mengeluh bahwa keberadaan mertuanya di rumah itu membuatnya malu saat teman-temannya datang berkunjung. Suatu malam yang hujan, saat Raka sedang lembur di Dubai demi bonus hari raya, Ibu Sulastri diseret keluar dari kamar utamanya. Baju-bajunya dilemparkan ke halaman yang becek. Bu Dinar berteriak bahwa rumah ini sudah dibeli oleh mereka secara sah dan Ibu Sulastri hanyalah penumpang gelap. Nirmala hanya berdiri di ambang pintu, memalingkan wajah saat ibu mertuanya bersujud memohon ampun agar tidak dibuang di tengah malam yang dingin. Raka mendengarkan setiap detail itu dengan dada yang terasa seperti dihimpit beton seberat 1 ton. Ia teringat panggilan teleponnya dengan Nirmala beberapa bulan lalu, di mana istrinya selalu bilang bahwa ibu baik-baik saja dan sedang tidur setiap kali ia ingin bicara. Ternyata, selama ini ia telah membiayai para pengkhianat untuk menyiksa ibunya sendiri. Mereka menggunakan uangku untuk membeli emas, merenovasi rumah, dan membuang ibu ke jalanan, tanya Raka dengan suara rendah yang mencekam. Keesokan paginya, Tanjung Wangi masih diselimuti kabut tipis saat Raka membantu ibunya mengenakan gamis biru muda yang baru dibelinya. Ia menyisir rambut ibunya yang sudah banyak memutih dengan penuh kasih sayang, sebuah tindakan sederhana yang membuat Ibu Sulastri kembali merasa menjadi seorang manusia yang berharga. Ibu tidak perlu takut lagi. Hari ini, keadilan akan menemukan jalannya, bisik Raka menenangkan ibunya yang masih tampak trauma. Sebuah mobil sewaan hitam berhenti tepat di depan rumah besar berpagar tinggi yang sangat Raka kenali. Rumah itu kini tampak sangat mewah. Dindingnya dilapisi batu alam mahal, ada kanopi baru yang menaungi sebuah sepeda motor keluaran terbaru, dan taman di depannya tertata rapi dengan bunga-bunga mahal. Raka turun dari mobil, gerakannya lambat namun penuh otoritas. Ia membukakan pintu untuk ibunya, menggenggam tangannya erat, dan melangkah menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran. Raka menekan bel rumah itu. Bunyi dentingnya yang nyaring seolah menjadi lonceng kematian bagi ketenangan palsu penghuninya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Nirmala muncul dengan mengenakan daster sutra yang berkilau, pergelangan tangannya dihiasi gelang emas rantai yang cukup tebal. Saat matanya bertumbukan dengan mata Raka, wajahnya mendadak pucat, seolah-olah seluruh darah di tubuhnya ditarik paksa ke bumi. Mas Raka? Kenapa tidak memberi kabar kalau pulang hari ini?" Suara Nirmala gemetar, ia mencoba mendekat untuk menyalami suaminya, namun Raka menarik tangannya dengan gerakan dingin yang mematikan. Pandangan Raka tertuju pada perhiasan yang dipakai istrinya, lalu beralih ke wajah ibunya yang berdiri di sampingnya. Kontras itu begitu nyata, begitu jahat, sehingga Raka merasa ingin tertawa sekaligus menangis melihat betapa butanya ia selama ini. Tak berselang lama, Bu Dinar muncul dari ruang tengah dengan gaya angkuh yang sudah mendarah daging. Ia memakai bedak tebal dan lipstik merah menyala, tampak siap untuk pergi ke acara sosialita. Namun,
Keangkuhannya goyah saat melihat sosok Ibu Sulastri yang kini tampil bersih dan rapi berdiri di samping Raka. Ia mencoba menutupi kegugupannya dengan suara tinggi yang dibuat-buat, menuduh Raka membawa pembawa sial masuk kembali ke rumah miliknya. "Raka, kamu pulang-pulang kok malah membawa pengemis ini lagi? Kamu tahu tidak, dia ini bikin malu keluarga. Suka bicara sendiri di depan rumah dan jarang mandi," teriak Bu Dinar tanpa rasa malu sedikit pun. Raka hanya berdiri diam, membiarkan wanita itu mengeluarkan semua racun dari mulutnya. Para tetangga yang mulai keluar rumah karena mendengar keributan itu mulai berkumpul di depan pagar, mengintip drama yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di warung kopi. Raka menoleh ke arah istrinya yang kini hanya bisa menunduk sambil meremas ujung dasternya. "Nirmala, lihat mata ibuku. Lihat luka di keningnya. Apakah ini hasil dari semua uang yang aku kirimkan untukmu setiap bulan?" tanya Raka dengan nada datar yang lebih menakutkan daripada teriakan. Nirmala mulai terisak, namun suaranya tenggelam oleh ocehan Pak Bramantio yang baru saja keluar dengan kaos polo mahal, mencoba menggunakan otoritasnya sebagai kepala keluarga besar. Pak Bramantio mencoba memasang wajah bijak, ia melangkah maju dan mencoba merangkul bahu Raka, namun Raka menepisnya dengan kasar. "Raka, jangan emosi dulu. Dunia merantau membuatmu jadi kurang ajar pada orang tua. Masuklah, kita bicarakan ini sebagai keluarga," ujar Pak Bramantio dengan nada merendah yang palsu. Raka justru tertawa, sebuah tawa kering yang tidak sampai ke mata. Ia membuka tas selempangnya dan mengeluarkan sebuah map coklat yang tampak sangat penting. "Keluarga? Kalian menyebut diri kalian keluarga setelah membiarkan pemilik sah rumah ini tidur di atas kardus di bawah jembatan." Suara Raka kini meninggi, menggelegar hingga ke ujung jalan. Ia membanting map itu ke atas meja teras yang terbuat dari marmer. Di dalamnya terdapat tumpukan mutasi rekening selama 5 tahun, fotokopi bukti transfer atas nama Dinarsari, dan yang paling krusial, sebuah salinan wasiat asli dari almarhum ayahnya. Wajah Bu Dinar dan Pak Bramantio berubah seketika menjadi sepucat kertas saat Raka membacakan isi wasiat itu dengan suara lantang agar didengar semua orang. Wasiat itu dengan tegas menyatakan bahwa tanah dan bangunan ini diwariskan secara penuh dan mutlak kepada Ibu Sulastri, tanpa boleh dipindahtangankan atau diagunkan oleh pihak lain termasuk saudara laki-laki atau ipar. Mereka selama ini telah memalsukan dokumen untuk menguasai rumah tersebut saat Raka berada di Dubai. "Kalian pikir aku bodoh? Aku bekerja di Dubai bukan hanya untuk mencari uang, tapi juga untuk membangun jaringan. Aku sudah menyelidiki semua kebohongan kalian melalui pengacara pribadiku sejak bulan lalu," ungkap Raka. Ia juga menunjukkan bukti-bukti bahwa uang yang ia kirimkan secara spesifik untuk biaya hidup ibunya telah dialihkan untuk kepentingan pribadi Bu Dinar dan pembangunan rumah tersebut tanpa izin. Secara hukum, ini adalah penggelapan dan penipuan yang berat. Nirmala jatuh berlutut di depan Raka, memohon ampun sambil menangis histeris. Ia mengaku bahwa ia diancam oleh mertuanya untuk tidak bicara, namun Raka sudah tidak peduli lagi. "Ketakutanmu pada mereka lebih besar daripada cintamu pada ibuku, Nirmala. Dan itu adalah kesalahan yang tidak bisa aku maafkan," ujar Raka dingin. Ia memberikan ultimatum, dalam waktu 6 jam, seluruh keluarga Pak Bramantio dan termasuk Nirmala harus mengosongkan rumah tersebut tanpa membawa barang berharga yang dibeli dengan uangnya. Ketegangan mencapai puncaknya saat Bu Dinar mencoba menyerang Ibu Sulastri dengan kata-kata kasar terakhirnya, namun Raka dengan sigap berdiri di depan ibunya, menjadi tameng yang tak tergoyahkan. Para tetangga yang menyaksikan mulai bersorak, memberikan dukungan moral kepada Raka dan Ibu Sulastri. Kebenaran yang selama ini terkubur di bawah kemewahan palsu kini meledak, menghancurkan segalanya bagi mereka yang telah menanam benih-benih kezaliman. Sore harinya, pemandangan di rumah mewah itu sungguh ironis. Pak Bramantio, Bu Dinar, dan anak-anak mereka harus mengangkut tas-tas pakaian mereka ke pinggir jalan, menunggu truk pindahan yang mereka pesan dengan terburu-buru. Wajah-wajah yang biasanya angkuh kini tertunduk dalam-dalam, menanggung malu yang teramat sangat di hadapan warga Tanjung Wangi. Raka berdiri di teras rumahnya, mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan pandangan tajam, memastikan tidak ada harta milik ibunya yang ikut terbawa. Nirmala berdiri di sudut halaman, menatap Raka dengan mata sembab, berharap ada secercah kasih sayang yang tersisa.
Namun, Raka hanya menyerahkan sebuah map tipis berisi dokumen perceraian yang sudah ia tanda tangani. Pergilah dengan mereka yang kau pilih saat aku tidak ada. Aku tidak butuh istri yang membiarkan ibuku kelaparan, kata Raka singkat sebelum berbalik masuk ke dalam rumah. Pintu jati yang besar itu ditutup rapat, mengunci kenangan buruk dan orang-orang beracun itu di luar. Di dalam rumah, suasana mendadak sunyi. Raka membawa ibunya ke kamar utama yang kini sudah kembali bersih dan nyaman. Ia membantu ibunya duduk di kursi goyang kesayangannya yang masih tersisa di gudang. Ibu Sulastri menangis, namun kali ini air matanya adalah air mata kelegaan. Ia membelai wajah Raka dengan tangan yang masih gemetar, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan sekadar mimpi di atas trotoar yang dingin. Maafkan Raka, Bu. Raka terlalu lama membiarkan ibu menderita, ujar Raka sambil berlutut di depan ibunya, menyandarkan kepalanya di pangkuan sang ibu. Ibu Sulastri mengusap rambut anaknya dengan penuh kasih, sebuah gerakan yang telah menjadi obat bagi semua luka Raka selama merantau. Sudahlah, Nak. Yang penting kamu sudah pulang. Ibu sudah merasa cukup hanya dengan melihatmu kembali menjadi anak yang jujur dan berbakti, jawab ibunya dengan suara yang mulai kembali kuat. Raka memutuskan untuk tidak kembali ke Dubai. Ia akan menggunakan sisa tabungannya yang masih sangat besar untuk membangun usaha di Tanjung Wangi agar ia bisa selalu menjaga ibunya setiap saat. Ia ingin menghabiskan masa tua ibunya dengan penuh kemuliaan, memberikan setiap kenyamanan yang pernah dirampas darinya. Rumah itu kini tidak lagi terasa seperti bangunan yang dibangun dari keserakahan, melainkan sebuah benteng kehormatan yang berdiri kokoh untuk melindungi orang yang paling berarti dalam hidupnya. Saat malam tiba, Raka duduk di teras bersama ibunya, menatap bintang-bintang yang tampak lebih terang dari biasanya. Tanjung Wangi kini terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Ia menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah tumpukan emas atau jabatan tinggi di negeri orang, melainkan kemampuan untuk memeluk sang ibu dan melihatnya tersenyum tanpa rasa takut lagi. Dan bagi Raka, itulah kemenangan terbesar yang pernah ia capai dalam hidupnya. Kisah ini berakhir dengan indahnya keadilan, di mana Ibu Sulastri akhirnya kembali menempati rumah miliknya sebagai ratu yang terhormat, sementara mereka yang serakah harus menelan malu akibat perbuatannya sendiri. Raka telah membuktikan bahwa pengabdian tulus seorang anak kepada ibunya akan selalu menemukan jalan untuk memulihkan martabat yang sempat hilang, membawa mereka menuju kehidupan baru yang lebih tenang dan penuh berkah. Hikmah utama yang dapat kita petik adalah bahwa harta yang didapat dengan cara menzalimi orang tua, terutama ibu sendiri, tidak akan pernah membawa keberkahan dan hanya akan berakhir pada kehinaan. Cerita ini merupakan karya fiksi yang kami susun serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil pelajaran berharga tentang bakti dan kejujuran. Terima kasih tulus kami ucapkan karena Anda telah menonton hingga akhir. Mari berbagi pendapat di kolom komentar mengenai hikmah yang Anda dapatkan, dan jangan lupa tekan like serta subscribe jika Anda merasa kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisah penuh makna selanjutnya.